Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semuanya, jemaat Tuhan yang terkasih. Kita kembali beribadah di minggu ke-13 setelah Trinitatis ini. Untuk itu, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita beribadah saat ini. Kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Amin. Pada minggu hari ini, kita diajak supaya kita saling menghargai dan saling mengasihi sesama kita. Sebab manusia tidak untuk diperjualbelikan. Hal ini tidak berkenan di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita memuji dan memuliakan nama Tuhan yang selalu mengasihi dan memberikan pembebasan kepada kita. Kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Haleluya. Haleluya, haleluya,
Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami merendahkan diri di hadapan-Mu dan memohon, penuhi dan terangilah hati kami dengan Roh-Mu, supaya kami semakin membenci dosa kami dan mulai merindukan firman-Mu yang kudus. Biarlah firman-Mu yang kudus tumbuh dalam hati kami, sehingga kami menghasilkan buah-buah yang baik. Kami mohon semuanya itu karena Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Hukum Taurat yang ditetapkan untuk kita pada minggu ke-13 setelah Trinitatis ini tertulis dalam kitab Lukas pasal yang ke-14 ayat yang ke-13. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama berdoa, memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Saudara yang terkasih, marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami telah disebut sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus Tuhan kami. Oleh karena itu kami harus hidup dalam perangai yang baik di hadapan-Mu. Kami harus menjadi pelaku kasih terhadap sesama kami. Tetapi sering dalam hidup kami kembali melakukan yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Kami bahkan memperlakukan sesama manusia bagai benda yang diperjualbelikan. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Jauhkanlah kami dari perilaku yang jahat, karena itu tidak berkenan di hadapan-Mu. Ya Tuhan Allah kami, jauhkanlah dari hati kami perangai yang tidak baik, agar kami tidak memperjualbelikan sesama kami.
Ya Tuhan Allah, Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal, yang Tuhan janjikan bagi setiap orang percaya kepada anak-Mu, Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Amin. Dengarlah janji Tuhan akan keampunan dosa-dosa kita. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Firman Tuhan yang menjadi epistel bagi kita pada minggu ke-13 setelah Trinitatis ini hari ini tertulis dalam kitab Kejadian pasal yang ke-37 ayat yang ke-23 sampai dengan ke-30. Demikian bunyinya. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu. Dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Kemudian duduklah mereka untuk makan. Ketika mereka mengangkat muka, kelihatanlah kepada mereka suatu kafilah orang Ismail, datang dari Gilead dengan untanya yang membawa damar,
balsam, dan damar ladan dalam perjalanannya mengangkut barang-barang itu ke Mesir. Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya itu, apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya? Marilah kita jual dia kepada orang Ismail ini, tetapi janganlah kita apa-apakan dia, karena ia saudara kita, darah daging kita. Dan saudara-saudaranya mendengarkan perkataannya itu. Ketika ada saudagar-saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 shikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Ketika Ruben kembali ke sumur itu, ternyata Yusuf tidak ada lagi di dalamnya. Lalu dikoyakannya lah bajunya. Dan kembalilah ia kepada saudara-saudaranya. Katanya, anak itu tidak ada lagi. Kemanakah aku ini? Demikianlah isi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Yesuslah pemiliknya, Tuhan Yesus penebusku, ku setia padanya. Ku bukan pemilikku, Yesus juru selamatku, pemilikku, dan selama aku hidup, Yesuslah pemilikku. Dan diam di Tuhan Yesus, dagingku terhati, salugut nahu pasahan, Tuhan Yesus terhati. Dan biar guru dia, Yesus tahu maka puna-puna, tu saleleng kau mengeluh, Yesus tu napuna. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom, Horas. Warta Jemaat Minggu tanggal 6 September 2020 sebagai berikut. 1. Jemaat dalam bimbingan. Terhitung sejak hari Minggu tanggal 6 September 2020, Majelis Gereja kita menerima surat permohonan menjadi jemaat dalam bimbingan dari Monica Lumbanggaol, alamat
Jalan Setiabudi 5, Gang 2, nomor 5, Jakarta Selatan. Yang bersangkutan datang dari Gereja Katolik Santa Laurentius Pemantang, Siantar. 2. Berita duka cita. Telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 Poibe Boru Sihotang, umur 46 tahun, dari Wik 1. Alamat Gang Kwista nomor 17 Galur, Jakarta Pusat. Suami Hopter Marbun. Almarhumah meninggalkan 3 orang anak. Jenazah dimakamkan pada hari Selasa tanggal 1 September 2020 di TPU Pondok Rangon, Jakarta Timur. 3. Persembahan kasih untuk sintua yang memasuki masa pensiun. Pada kebaktian Minggu tanggal 13 September 2020 yang akan datang, gereja kita akan melaksanakan pengumpulan persembahan kasih kepada Situa Bahari Sirait almarhum yang telah meninggal dunia di masa pelayanannya di gereja kita. Persembahan kasih ini kita lakukan sebagai bentuk rasa simpati dan empati kepada Amang Situa Bahari Sirait almarhum yang telah melayani di gereja kita dan kepada keluarga yang ditinggalkan. Demikian warta jemaat pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Horas. Kita satukan hati kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang menyapa kita di hari Minggu ini diambil dari Matius 27 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Mari kita membuka Alkitab kita sama-sama membaca firman Tuhan. Saya membaca dari sini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari semuanya membaca dari rumah masing-masing. Demikianlah firman Tuhan. Ketika hari mulai siang, semua imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi berkumpul dan mengambil keputusan untuk membunuh Yesus. Mereka membelenggu dia, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus, wali negeri itu. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua dan berkata, "Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah." Tetapi jawab mereka, "Apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri." Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Imam-imam kepala mengambil uang perak itu dan berkata, "Tidak diperbolehkan memasukkan uang ini ke dalam peti persembahan, sebab ini uang darah." Sesudah berunding,
Mereka membeli dengan uang itu tanah yang disebut tanah tukang periuk untuk dijadikan tempat pekuburan orang asing. Itulah sebabnya tanah itu sampai pada hari ini disebut tanah darah. Dengan demikian, genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Mereka menerima 30 uang perak, yaitu harga yang ditetapkan untuk seorang menurut penilaian yang berlaku di antara orang Israel. Dan mereka memberikan uang itu untuk tanah tukang periuk, seperti yang dipesankan Tuhan kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat yang terkasih di dalam Yesus Kristus, mungkin kita sudah sering sekali mendengarkan istilah human trafficking, yaitu perdagangan manusia. Acap kali muncul di dalam media massa atau berita kalau ada orang tua yang tega menjual bayinya, menjual anaknya hanya untuk mendapatkan uang. Ada orang yang mencuri anak-anak, kemudian dijual dengan berbagai maksud atau niat yang jahat. Human trafficking ini terjadi dan akhirnya meniadakan kehidupan sesama manusia. Tidak lagi ada rasa saling untuk melindungi, terlebih menganggap sebagai sesama ciptaan Tuhan. Karena kebutuhan materi yang mendesak, karena iri hati, karena hati yang tidak dipenuhi oleh damai sejahtera, akhirnya membuat seseorang itu berani melakukan tindakan yang jahat ini. Seperti itu juga Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus yang menjadi khotbah di hari ini yang tertulis dalam Matius 27 ayat 1-10 ini. Seorang guru yang selama ini hidup berdampingan bersama-sama dengan Yudas yang sudah melakukan perjalanan pelayanan dengannya, melihat setiap mujizatnya, tetapi Yudas sanggup berkhianat kepada gurunya, yaitu Yesus, hanya dengan 30 perak saja. 30 perak ini setara dengan 420.000 rupiah menurut yang dituliskan oleh William Barclay dalam bukunya. Kalau melihat jumlah ini, pasti kita akan berkata, ya ampun, teganya si Yudas berbuat demikian hanya demi jumlah uang sebesar itu. Betapa banyaknya orang yang seperti Yudas yang demi uang mengompromikan kekudusan, integritas, dan imannya. Para koruptor, orang-orang yang mengambil hak orang lain, orang-orang yang mengambil milik orang lain, bahkan yang dengan sengaja melakukan konspirasi untuk menghancurkan, bahkan meniadakan hidup orang lain. Apakah keuntungan yang akan mereka dapat? Keuntungan yang akan didapat dari orang-orang yang melakukan semua tindakan yang bertentangan dengan perintah Tuhan ini hanya akan mendatangkan kerusakan kekudusan, ketidakbahagiaan batin, dan pasti akan mempengaruhi perasaan hati nuraninya. Dia tidak akan nyenyak tidur karena akan dihantui oleh rasa bersalah. Rasa yang tidak nyaman itu terus ada di dalam hati dan pikirannya. Seperti itulah yang akhirnya dirasakan oleh Yudas Iskariot ketika Yesus dijatuhi hukuman mati dengan disalibkan. Perasaan penyesalan besar memasukinya. Di dalam pikirannya terus ada suara yang mengatakan, "Engkau telah membunuh orang benar. Engkau sangat jahat, Yudas. Engkau telah membuat dirimu sendiri akhirnya disalibkan hanya untuk 30 perak yang merupakan suapan, sogokan yang diberikan oleh para imam kepala dan tua-tua yang menghasut Yudas supaya bersama-sama dapat menghukum Yesus hanya karena keirihatian mereka akan pelayanan Yesus yang akhirnya membuat banyak orang mengikutinya. Para imam kepala dan orang tua-tua mereka kehilangan pamor karena tidak lagi ada orang yang mau mendengarkan mereka. Inilah salah satu bentuk pemberontakan mereka kepada Yesus Kristus. Yudas menjual Yesus, namun akhirnya menyesal. Dapat tadi kita baca,
Di dalam ayat yang keempat dikatakan, "Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah." Inilah merupakan penyesalan yang akhirnya diungkapkan, disampaikan oleh Yudas Iskariot kepada para imam kepala dan tua-tua. Namun penyesalan itu sudah tidak ada gunanya lagi. Seperti istilah yang sering kita dengar, penyesalan selalu datang terlambat. Dan penyesalan ini biasanya hanya akan menimbulkan penyesalan-penyesalan yang panjang. Yudas menyesal, namun sudah terlambat. Dan Yudas sudah mengabaikan teguran-teguran. Yudas sudah mengabaikan peringatan-peringatan. Yudas sudah tidak lagi mengindahkan firman Tuhan. Tidak lagi ada kasih. Dia sudah mengindahkan kesabaran apa yang telah disampaikan oleh Yesus Kristus selama ini ketika mereka bersama-sama melakukan perjalanan pelayanan. Bahkan seketika sebelum Yudas keluar, ketika mereka melakukan perjamuan makan terakhir yang dilakukan oleh Yesus dan murid-muridnya, Yesus sudah mengingatkan dan mengetahui bahwa ada satu orang dari antara para murid yang akan menyerahkannya. Namun hal itu tidaklah membuat Yudas tersadar untuk bertobat. Malah segera bergegas untuk menjumpai para imam kepala dan tua-tua untuk menangkap Yesus. Bahkan kalau kita boleh baca di dalam Matius 26 ayat 22 sampai ayat 25. Di sana dicatat bahwa Yudas adalah satu-satunya murid Yesus yang menolak untuk menyebut Yesus sebagai Tuhan. Semua murid-murid Yesus memanggil Yesus sebagai Tuhan, namun Yudas memanggil Yesus dengan Rabi. Yudas tidak pernah percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Itulah sebabnya dia memiliki hati dan iman yang sangat pendek, yang akhirnya mampu untuk melakukan semua kejahatan itu. Yang dilakukan oleh Yudas ini bisa saja terjadi di tengah-tengah kehidupan orang Kristen, di tengah-tengah kehidupan orang yang mengatakan percaya kepada Yesus. Ketika ada seseorang yang menghambati ambisinya, ketika ingin jabatan yang lebih tinggi lagi di tengah-tengah pekerjaannya, dia mau saja menjual kekristenannya, mengganti agama Kristen di dalam KTP-nya. Ketika hati sudah tidak ada lagi damai sejahtera, maka itu bisa mendatangkan hal-hal yang buruk di tengah-tengah kehidupan. Para imam kepala dan tua-tua melakukan pemufakatan jahat. Bersama-sama mereka membuat fitnah untuk menghilangkan nyawa Yesus Kristus. Tak jarang juga kita bisa dengar di dalam berita di televisi, terjadinya pembunuhan, terjadinya penganiayaan yang dilakukan secara sengaja, bahkan mungkin sudah diatur skenarionya. Setelah adanya korban, kata maaf saja itu tidak cukup. Harus ada hukuman dari apa yang telah diperbuat. Yudas menghukum dirinya sendiri dengan cara menggantung dirinya. Namun para imam kepala dan tua-tua tetap tidak memiliki rasa bersalah. Malah menganggap uang 30 perak yang mereka keluarkan dari kantong mereka sendiri itu dijadikan sebagai sogokan kepada Yudas adalah uang haram. Dan mereka menolak untuk menerima kembali uang tersebut. Dan akhirnya mereka bersepakat kembali membelikan tanah dari uang itu untuk menjadikan kuburan bagi orang-orang asing. Inilah cara yang dilakukan oleh para imam kepala dan tua-tua untuk menutupi kejahatan mereka. Bahwa merekalah sesungguhnya dalang dari semua peristiwa ini. Untuk itulah firman Tuhan saat ini mengajak kita, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, supaya kita jangan sampai menyesal di kemudian hari atas apapun tindakan yang kita lakukan yang tidak berkenan kepada Tuhan, yang kita lakukan di masa dulu ataupun yang kita lakukan di masa sekarang ini. Tuhan senantiasa menantikan pertobatan sejati dari kita umat-Nya. Pertobatan sejati itu hanya dapat mengubah dan menyelamatkan kita kembali kepada Yesus untuk mendapatkan kehidupan yang kekal selama-lamanya.
penderitaan, siksaan, bahkan pengobaran Yesus Kristus di kayu salib. Ini mengingatkan kita bahwa hidup kita sebagai manusia yang diciptakannya itu sangat berharga. Kita manusia tidak dapat dinilai dengan materi, sehingga akhirnya kita betul-betul menjaga diri kita dengan baik, dengan hidup kudus di dalam Tuhan, dan jangan sampai ada niat, apalagi sampai melakukan tindakan yang bisa mencelakakan orang lain. Halana mangulu di bagasan Kristus, se adongdo di bagasan nguluna roha panguluhon, dangna roha lau pamatehon. Tuhan sudah merendahkan dirinya. Berita tentang Yudas pada saat ini, berita tentang iman kepala dan tua-tua, tidak hanya ingin menunjukkan keberdosaan kita manusia ini, tetapi di balik cerita ini semua ingin menunjukkan kepada kita bahwa sesungguhnya kasih Allah itu sangat besar bagi kita manusia yang berdosa ini. Supaya kita akhirnya tidak menjadi budak dosa yang terus-menerus melakukan dosa, karena tindakan itu sama saja dengan kita menjual Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, di masa pandemik ini, akibat penyebaran virus corona COVID-19 ini, itu sangat berdampak sekali di tengah-tengah kehidupan manusia. Kehidupan yang sangat sulit sekali, yang boleh dirasakan, dialami oleh kita semuanya, terlebih di dalam segi perekonomian. Firman Tuhan ini sebagai pengingat bagi kita, jangan sampai kita melakukan tindakan kejahatan, melakukan penipuan, melakukan pencurian, pemerasan, atau bahkan yang bisa menghilangkan nyawa hanya untuk mendapatkan uang. Tetaplah hidup di dalam istilah yang sering sekali kita katakan, orait labora, bekerja sambil berdoa. Harupidong namar tonga-tonga langit di sariho debata, lan mahita ciptaan yang paling sempurna, sai di sarihondo ngolutta. Sikopdo asini rohani debata, di akka nama kaporsiai ibana. Alanii, mari kita semua jemaat yang terkasih, mari kita tetap hidup di dalam Kristus. Amin. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, terima kasih Engkau masih memampukan kami di dalam kesehatan, di dalam semangat untuk kami boleh mengikuti ibadah secara online di rumah kami masing-masing. Tuhan, firman-Mu pada saat ini mengingatkan kami begitu besarnya pengampunan, begitu besarnya belas pengasihan yang telah Tuhan berikan kepada kami. Biarlah Tuhan kami betul-betul hidup di dalam Engkau. Kami melakukan setiap perintah-Mu. Jangan biarkan, karena setiap keterbatasan kami manusia di dunia ini, karena kekurangan perekonomian, karena apapun kebutuhan kami akhirnya melakukan tindakan kejahatan. Terlebih lagi sampai harus melakukan tindakan jual beli manusia, melakukan human trafficking di tengah-tengah kehidupan kami. Bahkan mungkin tindakan-tindakan yang lainnya yang sejenis itu Tuhan. Kiranya melalui firman ini kami betul-betul boleh melakukan firman-Mu. Kami betul-betul boleh melakukan pertobatan yang sejati. Tidak lagi hidup di dalam perbudakan dosa yang selalu ditawarkan oleh iblis di tengah-tengah dunia ini. Tuhan, kami adalah manusia yang lemah. Karena itu kami memohon kepadamu, Roh Kudus-Mu senantiasa menguasai hati dan pikiran kami, supaya kami betul-betul kuat, setia, menunjukkan apapun kegiatan kami, perkataan kami, pikiran kami, seluruhnya seturut dengan apa yang Kau kehendaki. Tuhan Yesus Kristus, berkatilah seluruh jemaat-Mu yang ada di Resort Tanah Tinggi, yang ada di HKBP Pelita, begitu juga yang ada di HKBP Jalan Letjen Suprapto. Mulai dari anak-anak sampai yang dewasa, bahkan yang selalu senantiasa bersuka cita di masa tuanya. Biarlah Engkau memberikan kesehatan, kekuatan, berkat sukacita yang melimpah di tengah-tengah kehidupan mereka.
supaya mereka senantiasa tetap memiliki persekutuan yang indah kepadamu Tuhan di tengah-tengah hidupnya. Begitu juga Tuhan, kami mau berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang senantiasa bersuka cita di tengah-tengah pertambahan usia melalui ulang tahun kelahiran dan pernikahan mereka. Biarlah senantiasa Engkau memberikan sukacita yang melimpah lagi Tuhan di tengah-tengah kehidupan mereka. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk setiap jemaat-Mu yang saat ini dalam keadaan sakit, lemah tubuh, yang terbaring di rumah sakit, yang terbaring lemah di rumah mereka masing-masing, bahkan yang senantiasa harus mengkonsumsi obat supaya mereka tetap kuat, tetap mampu melawan sakit penyakit mereka. Tuhan, biarlah Engkau senantiasa memberikan kekuatan, kesembuhan kepada mereka melalui setiap makanan, minuman, obat-obatan, terlebih tangan para medis, keluarga, orang-orang yang boleh merawat mereka. Tuhan kami Yesus Kristus, dalam beberapa minggu ini, bulan ini, Gereja HKBP Pelita, HKBP Jalan Lejen Suprapto, bahkan gereja yang lainnya Tuhan, sudah melaksanakan ibadah di masa new normal di gereja. Kami senantiasa memohon kepadamu, biarlah Engkau senantiasa memberkati seluruh jemaat-Mu yang boleh mengikuti ibadah, supaya selalu dalam keadaan sehat, berangkat dari rumah mereka masing-masing, sampai di gereja ini, kembali lagi ke rumah mereka masing-masing, dan begitu juga di dalam melakukan setiap aktivitas mereka. Ajari kami seluruhnya Tuhan, untuk senantiasa patuh mengikuti protokol kesehatan. Tuhan kami Yesus Kristus, kami juga menyadari kami adalah manusia yang penuh dengan dosa dan kesalahan. Kami mohon ampun, dan terimalah doa kami ini, di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, yang menjadi ayat persembahan bagi kita, ditulis di dalam Mazmur 50 ayat 14 sampai dengan ayat 15. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah nazarmu kepada yang maha tinggi. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Demikian firman Tuhan. Mari kita mengumpulkan persembahan dengan bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 719 ayat 1 dan seterusnya. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan.
Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terima kasih buat Bapak Ibu semuanya yang senantiasa tetap beribadah online di rumah masing-masing. Kiranya selalu dalam keadaan sehat dan apapun aktivitas yang kita lakukan, biarlah kita tetap mematuhi protokol kesehatan. Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Horas. Masuki hebatnya